ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Masjidil Haram, dibangunkan di akhir malam. Di akhir malam itu kalau sekarang mungkin di Malaysia ini mungkin pukul 3 malam. Dibangunkan, dikejutkan dari tidurnya pukul 3 malam. Bangun, pukul 3 malam. Ada apa? Apakah ada family keluarga yang meninggal dunia? Ataukah ada terjadi kebakaran? Atau tanah runtuh? Atau ada musibah? Atau ada hal penting lainnya? Dikejutkan dari rumahnya. Kita kalau diketuk pintu rumah kita pukul 3 malam, ada orang mengejutkan kita pukul 3 malam. Bukan hanya sekedar telepon, dia kejut rumah kita. Keluar, bangun dari tidur. Suruh bangun, berpakaian cepat. Ada apa? Keluar sini, bukan ke pintu rumah, pergi ke jalan raya. Pergi kemana? Diajak pergi jalan ke Malaka. Masya Allah, pukul 3 malam ke Malaka. Ada apa? Ini ada hal penting, ada hal besar. Apa yang demikian besar? Yang tidak menunggu esok. Apa yang demikian besar? Perjalanan mencari berkah. Perjalanan mencari ilmu. Perjalanan untuk salat. Perjalanan untuk berziarah. Dikejutkan, dibangunkan. Ini penting, lebih penting daripada dikejutkan untuk hal apapun juga. Kemudian juga di dalam perjalanan tersebut, ketika Rasulullah dibangunkan sebelum subuh, terbangun, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan naik ke atas burak, kemudian tiba di satu tempat banyak pepohonan yang hijau di perkebunan. Kemudian diperintahkan, ya Muhammad, inzil, turun dari burak. Sembahyang di tempat ini. Sembahyanglah Rasulullah. Selesai sembahyang, ayo naik. Selesai naik burak lagi, lanjut perjalanan. Malaikat Jibril tanya, tahu gak tidak? Tahukah engkau di mana engkau sembahyang barusan tadi? Yang tidak, wahai Jibril, di mana saya sembahyang? Itu adalah Thaibah, Madinah Al-Munawwarah, tempat hijrahmu nanti. Kata malaikat Jibril. Disuruh sembahyang di tempat itu. Kemudian berjalan lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masuk ke negeri Syam. Sampailah di Madian. Tatkala di Madian, Rasul turun burak. Malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad sembahyang di bawah pohon ini. Sembahyang di bawah pohon tersebut. Sudah selesai sembahyang, ayo naik lagi, lanjut. Tahukah engkau barusan sembahyang di mana? Tidak. Tempat apa itu? Itu syajarat Musa, itu pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa dahulu dalam perjalanannya ke Madian pernah bernaung duduk di bawah pohon itu dan berdoa kepada Allah Ta'ala di bawah pohon itu. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku adalah orang yang sangat perlu kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Seseorang apabila dia dalam perjalanannya duduk di bawah pohon, dia tinggal di bawah pohon berapa lama? Apakah 1 bulan? Tidak. Dia berteduh di bawah pohon berapa lama? 1 minggu? Tidak. Ataupun dia bernaung di bawah pohon 2 hari? Tidak. Mungkin hanya 1 jam, 2 jam. Lantas lanjut perjalanannya. Tetapi pohon itu bersejarah, disebut di dalam Al-Quran. Dan doa Nabi Musa di bawah pohon tersebut. Dan diperintahkan Nabi Muhammad untuk sembahyang di pohon itu. Kenapa? Pohon itu berkah. Kenapa menjadi berkah? Nabi Musa pernah duduk di bawah pohon tersebut. Dan berdoa di bawah pohon tersebut 1 jam, 2 jam. Duduk di bawah pohon itu. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil keberkahan dan menambah keberkahan di pohon itu. Perjalanan ini adalah perjalanan berkah, mencari keberkahan. Jadi kalau ada orang yang bilang mencari berkah itu bid'ah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Sebagaimana di dalam Sahih al-Hadis, fil hadis sahihah disebutkan hal ini. Rasulullah salat di bawah pohon tersebut. Kenapa? Berkah pohon itu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut lagi perjalanan. Kemana? Nabi Muhammad tiba di Baitul Lahm. Tatkala tiba di tempat tersebut, malaikat Jibril bilang, turun, sembahyang tempat ini. Selesai sembahyang, tahu tidak? Engkau sembahyang di mana tadi? Memang di mana? Hadza Baitul Lahm, haitsu wulida Isa. Itu adalah Baitul Lahm, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Isa lahir di tempat ini. Masya Allah.
Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan sembahyang di situ? Itu tempat yang barakah, tempat yang penuh keberkahan. Sebab di situ Siti Maryam, beliau berteduh, Nabi Isa lahir di tempat tersebut, rahmat Allah Ta'ala turun di tempat itu, maka Nabi Muhammad mengambil keberkahan dan menambah keberkahan di tempat tersebut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau ketika akan masuk ke Baitul Maqdis, maka melalui kuburannya Nabi Musa. Nabi Muhammad bilang, aku melalui kuburannya Nabi Musa dan aku lihat Musa sedang sembahyang di dalam kuburannya dan aku memberi salam kepada dia. Aku melalui Musa sedang sembahyang di kuburannya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, menyebutkan address kuburannya Nabi Musa. Disebutkan addressnya di mana. Kalau seseorang memberitahu kepada kita, engkau kenal Fulan bin Fulan, ya, Fulan bin Fulan, addressnya di sini. Tujuannya apa? Untuk kita apa? Jangan kamu datang kepada dia, jangan kamu ziarah kepada dia, addressnya di sana. Tidak, dikasih tahu addressnya adalah untuk kita apa? Ziarah, datang. Jadi kalau ada orang melarang ziarah kubur, tak boleh, ziarah kubur Nabi, tak boleh. Nabi Muhammad memberikan address kepada para sahabat. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Lau kuntum thamma la urikum makana." Kalau kalian ada di situ bersamaku, akan aku tunjukkan kepada kalian letak makamnya Nabi Musa. Indal Kathibil Ahmar. Disebutkan alamatnya di tepi jalan menuju Baitul Maqdis. Itu sekitar Ramyat Hajar, satu batu jaraknya kata Rasulullah, di tepi jalan masuk menuju Baitul Maqdis. Itu jaraknya ke tanah haram Baitul Maqdis sekitar satu batu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal Kathibil Ahmar, di bukit yang tanahnya kemerahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan addressnya dengan lengkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita menjaga dan perhatian kepada ma'athiril anbiya, bekas-bekas para nabi dan bekas-bekas para kaum salihin. Sebab di Baitul Lahm bukan hanya sekedar tempat lahirnya Nabi Isa, tidak, tetapi di situ adalah tempat Siti Maryam, beliau beristirahat, ya. Kemudian juga menanti proses kelahiran beliau di tempat itu. Nabi Isa di tempat itu tak lama. Yang lama di tempat itu adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Dan Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul, seorang waliyah, wanita salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tempat yang berkah. Kita diajarkan untuk perhatian bima'athir al-anbiya warusul wasalihin, perhatian kepada tempat-tempat para nabi-nabi, para rasul dan para kaum salihin. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Napak tilas, mengikuti jejak-jejak mereka, jejak para rasul tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.